Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Richard Rusto Gumilawan dengan NIM E1121231041, mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Antropologi Sosial. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai interaksi sosial yang terjadi di lingkungan kafe atau di lingkungan tempat nongkrong yang biasanya dijalani oleh para mahasiswa untuk ruang tempat berkumpul bersama-sama dengan teman, dengan rekan, ataupun dengan para sahabat, seperti itu. Baik, untuk di kajian kali ini saya akan memaparkan berdasarkan hasil observasi saya selama beberapa jam yang lalu. Itu di sebuah kafe di Jalan 28 Oktober di Kota Pontianak yang bernama Kio Cafe. Nah, kafe ini juga merupakan salah satu kafe yang sering digunakan oleh beberapa golongan, beberapa kelompok masyarakat gitu yang notabene berada di sekitaran daerah situ untuk berkumpul bersama-sama. Kemudian di lingkungan kafe tersebut juga terjadi beberapa interaksi sosial. Nah, yang saya temukan adalah di kafe tersebut itu ada semacam pola interaksi yang berbeda gitu antara golongan mahasiswa dengan golongan para pekerja ataupun orang pembisnis seperti itu. Nah, apa sih yang menjadi perbedaan antara dua golongan ini? Berikut saya paparkan berdasarkan hasil kajian saya. Baik, yang pertama-tama di lingkungan mahasiswa menggunakan kafe sebagai tempat nongkrong. Nah, beberapa fungsinya, salah satunya sebagai wadah atau tempat bagi mereka berkumpul dan mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan kuliah, dengan mata kuliah, dengan kampus dan lain sebagainya. Nah, tidak jarang juga mahasiswa juga menggunakan lingkungan kafe juga sebagai wadah untuk saling bertukar pikiran, untuk saling berdiskusi seputar bagaimana kondisi mahasiswa saat ini, juga berdiskusi seputar kebiasaan mengenai beberapa permasalahan yang ada di daerah mereka, di kampus mereka, seperti itu. Nah, kemudian juga pada pola usia saya melihat di lingkungan mahasiswa itu lebih cenderung membawa suatu kebiasaan berkumpul itu lebih fun gitu. Lebih membawa pada suasana yang nyaman, yang lebih ke arah rumor dan bercanda. Nah, pada kondisi ini juga mahasiswa itu mampu menciptakan suatu suasana di mana mereka berkumpul itu tidak hanya untuk bertukar pikiran, namun juga sebagai tempat untuk saling memberikan semangat satu sama lain. Seperti itu. Sementara di lingkungan pembisnis, karyawan, dan orang sedang bekerja, biasanya mereka menggunakan ruang kafe sebagai suatu tempat untuk mereka berkumpul, tidak hanya untuk tempat melepas dahaga, melepas lelah, dan untuk sejenak merasakan ketenangan, tapi juga kafe menjelma tempat diskusi bagi mereka untuk membahas seputar bisnis, pekerjaan, seputar penghasilan, dan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, yang saya lihat adalah ketika adanya dua perbedaan antara fungsi kafe bagi seorang mahasiswa dan bagi seorang pembisnis, saya menemukan adanya suatu peralihan di mana ketika seorang mahasiswa menganggap kafe sebagai tempat untuk nongkrong, untuk berkumpul dengan teman-temannya, nanti ketika dia sudah menginjak dengan pekerjaan, dia akan merasakan sendiri gitu bagaimana kafe ini berfungsi juga sebagai tempat untuk bekerja, tidak hanya tempat untuk berkumpul dengan teman-temannya. Nah, pada interaksi sosial juga yang dapat saya simpulkan adalah wadah itu sangat diperlukan untuk bagi para individu yang membutuhkan ruang. Kemudian juga kafe juga bisa menjadi ruang yang tepat, tidak hanya di kantor, tidak hanya di sekolah, tidak hanya di tempat lain, tidak hanya di rumah, tapi juga di zaman sekarang juga dengan perkembangan, dengan modernisasi sangat pesat, kafe juga menjadi salah satu tempat di mana orang-orang bisa berkumpul dan membahas sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan mereka. Seperti itu, terima kasih. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jebata.